Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Azkia Iftihana dengan NIM 1908 106082. Saya Elma Isah dengan NIM 1908 106089. Nama saya Ilham dengan nomor induk mahasiswa 1908106107. Yang pertama, mengenai definisi dari nutrisi tumbuhan. Tumbuhan pada dasarnya sama dengan manusia, yaitu tumbuhan membutuhkan zat makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi tumbuhan atau unsur hara merupakan unsur-unsur atau elemen kimia yang dibutuhkan tumbuhan untuk melangsungkan proses fisiologis agar kehidupan tumbuhan berlangsung dengan baik. Nutrisi bagi tumbuhan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan sebagian besar terdiri atas 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini merupakan unsur pembangun karbohidrat dan lemak. Unsur-unsur ini juga merupakan komponen utama pembangun dinding sel tumbuhan. Tumbuhan tak mungkin hidup dengan ketiga unsur ini saja. Tumbuhan memerlukan pembentukan protoplas yang mengandung protein dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan asam nukleat, serta unsur-unsur lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen bahan tumbuhan. Komponen utama bahan tumbuhan segar ini merupakan air yang bisa mencapai 90% hingga 95%. Tetapi kandungan air dari tumbuhan ini berbeda antar bagian tumbuhan. Misalnya, di dalam biji relatif mengandung air yang lebih rendah dibandingkan dengan di dalam daun. Dan kadar air tertinggi umumnya terdapat di dalam buah. Selanjutnya, jika dianalisis kandungan unsur yang terkandung di dalam tumbuhan, maka umumnya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen merupakan bagian yang paling besar, dan ketiga unsur ini juga dikenal sebagai penyusun utama senyawa organik tumbuhan. Selanjutnya, mengenai pengaruh nutrisi pada tumbuhan. Yang pertama, jika tumbuhan itu kekurangan nitrogen, maka akan menyebabkan daun tidak tampak hijau segar, melainkan agak kekuning-kuningan. Dan jika hal ini terus-menerus, maka daun itu menjadi kuning dan akhirnya gugur. Namun, kekurangan nitrogen ini dapat diatasi dengan memberikan pupuk hijau, misalnya pupuk yang berasal dari daun-daun tanaman atau pupuk buatan yang mengandung nitrogen. Kedua, kekurangan fosfor pada tanaman akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat, daun menjadi hijau tua pada lembaran, dan bagian tangkai daun tampak bagian yang mati, dan akhirnya daun menjadi gugur. Ketiga, kekurangan kalium dapat mengakibatkan daun menjadi kuning, ada noda-noda jaringan mati di tengah-tengah lembaran atau sepanjang tepi daun. Pertumbuhannya terhambat, batang kurang kuat, hingga pada akhirnya mudah terpatahkan oleh angin. Keempat, kekurangan kalsium dapat menyebabkan kerusakan pada ujung-ujung batang dan akar. Kelima, kekurangan magnesium pada tumbuhan dapat mengakibatkan klorosis atau pucat pada daun yang kemudian daun tersebut menjadi mati. Keenam, ada belerang yang berpengaruh pada tumbuhan, di mana belerang ini merupakan penyusun macam-macam asam amino dan vitamin. Juga ada besi
yang mana besi ini diperlukan tumbuhan untuk pembentukan klorofil. Dan jika tumbuhan ini kekurangan besi, maka dapat menimbulkan klorosis atau pucat pada daun. Unsur hara esensial dan non-esensial. Unsur hara esensial merupakan salah satu unsur hara yang mutlak diperlukan oleh tumbuhan atau tanaman agar kelangsungan hidupnya berjalan dengan baik dan normal. Sehingga unsur hara ini keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Kemudian ada pengelompokan unsur hara esensial yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif banyak. Sedangkan unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif sedikit. Ini merupakan salah satu tabel unsur hara makro yang dimana memiliki 7 komponen. Yang pertama yaitu ada karbon, disimbolkan dengan C, bentuk tersedia yaitu CO2, yang dimana memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman. Kedua yaitu hidrogen, disimbolkan dengan H, bentuk tersedia H2O, dan memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu ada oksigen, disimbolkan dengan O, bentuk tersedia yaitu O2 dan CO2, memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman. Yang keempat yaitu ada nitrogen, disimbolkan dengan N, bentuk tersedia yaitu NO3-NH4+, yang dimana memiliki fungsi sebagai komponen asam nukleat, protein, hormon, dan koenzim. Kemudian yaitu ada fosfor dengan simbol P. Bentuk tersedia yaitu H2PO4 min HPO4 sama dengan, yang dimana memiliki fungsi sebagai komponen asam nukleat, fosfolipid, ATP, beberapa koenzim. Kemudian yang keenam yaitu ada kalium atau potasium, disimbolkan dengan K, bentuk tersedia yaitu K+, dan memiliki fungsi sebagai kofaktor dalam sintesis protein, zat terlarut utama yang mengatur keseimbangan air, membuka menutupnya stomata. Kemudian yang terakhir atau ketujuh yaitu kalsium, disimbolkan dengan Ca, memiliki bentuk tersedia Ca++, dan memiliki fungsi sebagai penting dalam pembentukan dan stabilitas. Kemudian ini merupakan salah satu tabel unsur hara mikro, yang dimana ada 8 komponen. Yang pertama yaitu ada klorin, disimbolkan dengan Cl, bentuk tersedia yaitu Cl, memiliki fungsi sebagai untuk osmosis dan keseimbangan ion, tetapi juga memainkan peran dalam fotosintesis. Kedua yaitu boron, disimbolkan dengan B, bentuk tersedia yaitu BO 3⁻3-, memiliki fungsi sebagai penting untuk mengikat pektin pada dinding sel primer. Peran sekunder mungkin dalam transportasi gula, pembelahan sel, dan sintesis enzim tertentu. Ketiga yaitu besi, disimbolkan dengan Fe, bentuk tersedia Fe ⁻2+, dan Fe ⁻3+,
memiliki fungsi sebagai diperlukan untuk fotosintesis dan sebagai kofaktor enzim. Yang keempat yaitu mangan, disimbolkan dengan Mn. Bentuk tersedia yaitu Mn pangkat 2+, yang dimana memiliki fungsi sebagai diperlukan dalam pembentukan kloroplas. Kemudian yang kelima yaitu ada seng, disimbolkan dengan Zn. Bentuk tersedia yaitu Zn pangkat 2+, dan memiliki fungsi sebagai kofaktor banyaknya enzim dan penting dalam transkripsi DNA. Keenam yaitu tembaga, disimbolkan dengan Cu. Bentuk tersedia yaitu Cu2 pangkat 2+, yang dimana memiliki fungsi terlibat dalam banyak proses enzimatis, terlibat dalam sintesis lignin. Ketujuh yaitu nikel, yang dimana disimbolkan dengan Ni. Bentuk tersedia yaitu Ni pangkat 2+, yang dimana memiliki fungsi penting untuk aktivitas urease, suatu enzim yang terlibat dalam metabolisme nitrogen. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu molybdenum, disimbolkan dengan Mo. Bentuk tersedia MoO4, dan memiliki fungsi sebagai kofaktor dalam sintesis asam amino. Kemudian pada unsur hara esensial ini meliputi 3. Yang pertama yaitu unsur esensial bekerja secara langsung serta terlibat dalam kandungan gizi pada tumbuhan, dan jika kekurangan unsur tersebut maka tanaman unsur hara menghasilkan tumbuhan yang tidak normal atau gagal dalam melengkapi siklus hidupnya, atau tanaman akan mati sebelum waktunya. Yang kedua yaitu unsur tersebut harus spesifik dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Yang ketiga yaitu unsur tersebut harus memberikan efek langsung bagi tumbuhan atau metabolisme tanaman, dan mempengaruhi atau tidak langsungnya seperti antagonis dengan unsur yang lain, serta akan memperhatikan gaya yang spesifik jika terjadi kekurangan pada tanaman. Selanjutnya yaitu ada unsur hara non-esensial. Unsur hara non-esensial merupakan salah satu unsur hara yang mempunyai peranan yang kecil pada tumbuhan. Selain itu juga unsur ini jarang sekali tersedia di alam dan mempunyai jumlah yang terbatas dan terang, yang diantaranya seperti klorin, kobalit, molybdenum, natrium, silikon, dan nikel. Kemudian unsur-unsur hara non-esensial berdasarkan fungsi metabolik. Yang pertama yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur, yang dimana komponen ini merupakan salah satu komponen unsur pertama dan paling penting dalam unsur hara non-esensial. Kemudian yang kedua yaitu ada energi dan karbohidrat, yang dimana merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam proses reaksi-reaksi pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu sekumpulan unsur yang fungsinya tidak spesifik namun lebih bersifat sebagai penyeimbang dan lebih berperan secara fungsional. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu unsur-unsur yang banyak terlibat sebagai
pembawa elektron, dan katalis sebagai reaksi enzim pada tumbuhan. Klasifikasi menurut fungsi osmotik dan regulasi. Sebagian unsur hara terlibat sebagai pengatur osmotik dan regulasi di dalam tanaman. Unsur-unsur yang terlibat di dalam fungsi-fungsi di atas meliputi sebagian besar dari ion metal seperti kalium K, magnesium Mg, dan kalsium Ca, dan unsur non-esensial silikon Si dan natrium Na. Kalium berperan sebagai pengatur osmotik sel yang berkaitan dengan proses translokasi nutrisi dan air di dalam tubuh tanaman. Magnesium, kalsium, dan logam seperti Cu, Zm, Zn, Mn, Cl, dan lain-lain terlibat sebagai pengatur pada proses-proses metabolisme tanaman yang berhubungan dengan fungsi sebagai ekseptor dan kofaktor enzim. Klasifikasi menurut kebutuhan kuantitatif. Berdasarkan kebutuhan secara kuantitatifnya, unsur-unsur yang berhubungan dengan nutrisi tanaman dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu unsur hara mikro atau micronutrients, unsur hara makro atau macronutrients, dan unsur-unsur meracun atau toxic elements. Unsur hara mikro atau micronutrients merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit, dan konsentrasi dalam jaringan tanaman umumnya lebih kecil atau sama dengan 0,1% atau 100 ppm. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur-unsur mikro ini adalah Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, dan Co. Selanjutnya ada unsur hara makronutrients. Unsur hara makro ialah unsur yang konsentrasinya dalam jaringan tanaman lebih besar dari 0,1% dari berat kering mutlaknya. Unsur-unsur yang termasuk dalam makronutrients ini adalah C, H, O, N, Pk, Ca, Mg, S, dan NaSi. Unsur hara meracun atau toxic elements merupakan unsur-unsur yang memberikan efek yang dapat meracuni tanaman atau dianggap sebagai limbah industri. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur meracun adalah: pertama, unsur-unsur mikro yang dapat meracuni tanaman jika diberikan secara berlebihan, seperti Fe, Mn, Zn, Cu, dan B. Yang kedua, unsur-unsur dari buangan limbah atau industri, seperti fluor, aluminium, nikel, timah hitam, kadmium, iodium, strontium, krom, selenium, arsenik, perak, dan merkuri. Di sini merupakan tabel dari konsentrasi unsur-unsur esensial dalam jaringan tanaman. Yang termasuk ke dalam unsur esensial dalam jaringan tanaman yaitu nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, klor, boron, besi, mangan, seng, tembaga, dan molibdenum. Dapat dilihat kisaran konsentrasi, konsentrasi kritis, dan konsentrasi berlebihannya di dalam tabel. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.